Alhamdulillah kita akan melanjutkan belajar kita dari kitab An-Nahwu Al-Wadih untuk tingkat ibtidaiyah jilid yang pertama. Untuk ibtidaiyah jilid yang pertama. Yang lalu kita sudah mempelajari taksimul fi'li ditambah dengan pengenalan tasrif ya. Pengenalan tasrif. Jadi yang kita kenal baru tasrif al-lughawi, tasrif yang ke bawah, yang itu kita pelajari satu wazn, satu pola untuk fi'il madhi, satu pola untuk fi'il mudhari', yang mana dari situ kita sudah bisa mendapatkan tanda-tanda fi'il madhi itu gimana, fi'il mudhari' itu gimana. Tuh. Kemudian nanti fi'il amrnya itu ada kemiripan dengan fi'il mudhari'nya. Taksimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian fi'il menurut waktunya terbagi menjadi fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dan fi'il amr. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan tentang fi'il ini? Insyaallah untuk pembahasan tasrif al-istilahi, insyaallah kita sampaikan di kesempatan yang lain. Itu juga kita perlukan untuk mengenal fi'il lebih lanjut. Nanti ada bab lagi yang membicarakan tentang fi'il, tapi kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Kita di bab berikutnya nanti membahas tentang isim. Ya. Silakan kalau nanti ada yang perlu ditanyakan pembahasan sebelumnya. Kalau belum, kita lanjutkan dulu bab berikutnya. Kalau di tempat kita, di buku panduan kita di halaman 8, al-fa'il, al-fa'ilu. Kita lihat di sini fa'il. Al-amsilah, contoh-contoh. Torol usfuru. Telah terbang burung pipit itu. Toro, telah terbang. Siapa yang terbang? Apa yang terbang? Pelakunya adalah al-usfuru, burung pipit. Burung pipit itu telah terbang. Jaro, telah berlari. Apa yang berlari? Pelakunya siapa? Al-hisanu, kuda itu. Jarol hisanu, kuda itu telah berlari. Laibal waladu, laiba, telah bermain. Siapa yang bermain? Al-waladu, anak itu. Jadi pelakunya adalah al-waladu, anak itu. Anak itu telah bermain. Ya'umus samaku, ya'umu, mengapung. As-samaku, ikan itu. Ikan itu mengapung atau sedang mengapung. Yalsa'u, menggigit, sedang menggigit atau menyengat. Al-ba'udu, semut itu. Semut, al-ba'udu apa? Apa? Coba, Kak lupa saya. Biasanya ketemu ba'udotan, nyamuk. Ya. Nyamuk itu sedang menggigit. Takulul bintu, takulu sedang makan. Siapa? Al bintu, anak perempuan itu. Ya,
Di sini ada 6 contoh. 6 contoh ini, 6 contoh kalimat atau jumlah mufidah ini semuanya terdiri dari susunannya adalah fi'il. Setelah itu, setelah fi'il apa? Isim. Ya. Jadi kita dapati di sini ada 2 kata. Nomor 1 misalnya. Nomor 1 kita lihat torol usfuru. Toro itu fi'il, kemudian al usfuru isim. Fi'il terus isim. Kita tahu kan kalimah itu terbagi menjadi 3 kan? Apa? Isim, fi'il dan harf. Kalau di sini kita lihat torol usfuru, toro fi'il, al usfuru isim. Nomor 2 juga gitu. Jaro itu fi'il, fi'il apa? Fi'il madhi. Nomor 1 tadi kan juga fi'il madhi ya. Jaro fi'il madhi, kemudian setelah itu al hisonu isim. Kemudian laibal waladu, ini juga gitu, fi'il, ini fi'il madhi, kemudian isim. Kemudian ya'umu samaku, ya'umu itu fi'il mudhari', kemudian as-samaku itu isim. Yal sa'ul ba'udu, fi'il kemudian isim, ta'kulul bintu, fi'il kemudian isim. Nah, 6 contoh ini kita dapatkan bahwa yang namanya fi'il ini kan semuanya jumlah yang dimulai dengan fi'il ya. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Ini yang namanya fi'il itu mesti ada pelakunya. Ada pelakunya. Toro, terbang. Apa yang terbang? Siapa yang terbang? Pelakunya siapa? Al-usfuru. Lah, isim setelahnya, isim setelah fi'il ini statusnya sebagai pelaku, sebagai pelaku. Kalau dalam bahasa Indonesianya subjek. Nah, dalam bahasa Arabnya kita sebut dengan al-fa'il. Nah, al-fa'il, fa'il. Jadi al-usfuru ini isim yang statusnya atau kedudukannya di dalam kalimat ini sebagai fa'il atau pelaku. Jaro ini fi'ilnya, jaro telah berlari. Pelakunya siapa? Al-hisonu. Nah, al-hisonu ini adalah fa'il. Laiba bermain. Siapa yang bermain? Al-waladu. Al-waladu sebagai fa'il, pelaku. Ya'umu sedang mengapung. Siapa? Apa? Asamaku. Ikan itu. Asamak itu adalah fa'il. Yalsa'u. Apa yang menggigit? Al-ba'udu. Nyamuk. Ta'kulul bintu, ta'kulu sedang makan. Siapa? Al-bintu. Nah, al-bintu ini fa'il. Maka di sini kita dapati isim-isim yang terletak setelah fi'il ini adalah pelaku dari fi'il tersebut yang kita sebut dengan al-fa'il. Nanti di situ ada al-bahas pembahasannya. Dari contoh-contoh yang telah lalu, kuluha jumalun, semuanya itu adalah jumlah-jumlah. Dan setiap jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesianya, setiap jumlah itu terdiri dari fi'il dan isim. Dan apabila kita bahas dalam kita bahas dalam contoh-contoh 3 yang pertama, kita lihat bahwasanya toro aladzi toro yang terbang itu adalah al-usfuru, burung pipit. Kemudian yang berlari adalah kuda. Yang bermain adalah anak itu. Maka di sini yang namanya usfur itu adalah pelaku dari terbang. Al-hison itu pelaku dari berlari. Al-walad itu pelaku dari bermain. Oleh karena itu setiap dari isim-isim yang 3 ini disebut dengan fa'il. Dan begitu juga dikatakan kita bahas dikatakan dalam contoh-contoh sisanya itu. Kemudian wa idza nazarta ila kulli ismin fil amthilati sabiqah, dan apabila kita perhatikan
pada isim-isim 3 yang sudah terdahulu, wajadnahu masbuqan bi fi'lin. Itu kita dapati isimnya itu didahului dengan fi'il. Wa wajadna akhirahu marfu'an, dan kita dapati akhir dari isimnya itu marfu'an. Di sini kita karena ada istilah marfu'. Marfu itu adalah kondisi akhir suatu kata. Ini kita katakan di sini marfu. Marfu itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda yang sering kita jumpai adalah dengan akhiran dhammah. Dengan akhiran dhammah. Ya, kita lihat dulu al-qawaid. Kaidahnya. Al-fa'ilu, fa'il itu ismun marfu'un, isim yang dibaca rofa, isim yang dirofakkan atau isim yang dibaca rofa. Taqaddamahu fi'lun, ada fi'il yang mendahuluinya, didahului oleh fi'il. Isim yang marfu' yang didahului oleh fi'il. Wadalla alal ladzi fa'alal fi'la, dan menunjukkan kepada yang fa'alal fi'la, yang melakukan perbuatan, atau pelaku. Jadi kaidahnya ini menyebutkan fa'il. Nah, fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, didahului oleh fi'il, dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Kita lihat contoh yang pertama. Taral usfuru, tara, al-usfuru, al-usfuru, tara ini apa? Fi'il. Kemudian ini adalah isim marfu. Isim marfu itu gampangannya akhirnya dibaca dhammah, ya. Kemudian didahului oleh fi'il. Nah, ini didahului oleh fi'il, dan ini sebab yang melakukan perbuatan ini, maka ini kita sebut dengan fa'il. Maka kita lihat kaidahnya tadi, fa'il itu adalah isim yang marfu. Isim yang marfu itu dibaca tandanya dengan dhammah, kemudian didahului oleh fi'il, baik nanti fi'il madhi ataukah fi'il mudhari'. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari'. Kemudian menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Al-usfuru, burung pipit, ini adalah yang melakukan perbuatan toro, terbang. Ini yang melakukan perbuatan terbang. Ini pelaku. Jelas sekali ya? Ada yang tanyakan? Nah, sekarang kita sedikit mengenal adanya istilah ini tadi, marfu. Kita sedikit tambah sedikit ya, meskipun babnya belum, tapi karena ini sudah menyinggung masalah marfu ini, kita langsung aja. Kita nanti akan mengenal namanya i'rab. I'rab itu apa? Perubahan akhir kata, gitu ya. Perubahan akhir kata itu namanya i'rab. I'rab itu nanti bisa terjadi pada isim. I'rab bisa terjadi pada isim. Kelihatan ya?
i'rab bisa terjadi pada isim, bisa juga terjadi pada fi'il. Kita lihat dulu. I'rab yang terjadi pada isim itu nanti ada 3. Namanya rofa. Kemudian yang kedua nasab. Yang ketiga adalah jer. Nih. Rofa itu tandanya ada beberapa. Salah satunya dan yang sering kita jumpai, yang ini sebagai tanda utama, rofa itu tandanya dengan dhamma, nasab tandanya dengan fathah, kemudian jer tandanya dengan kasroh. Contohnya nanti misalnya ya ada kata alkitabu, misalnya gitu ya, alkitabu. Nah ini tak ada aja ini. Alkitabu misalnya. Alkitabu. Ini bagian akhirnya ini kadang-kadang nanti dibaca dhammah ini. Alkitabu. Ada juga alkitabah, kadang dibaca bagian akhirnya fathah, alkitabah. Kadang bagian akhirnya dibaca alkitabi, kasroh, ya, kasroh. Jadi kadang-kadang kita jumpai nanti alkitab, buku, itu kadang bagian akhirnya dhammah, alkitabu. Kadang fathah, alkitabah. Kadang kasroh, alkitabi. Maka i'rab atau perubahan bagian akhir dari isim itu ada rofa, nasab, jer. Artinya apa? Yang namanya isim, contohnya alkitab, itu kadang-kadang nanti berubah bagian akhirnya, kadang dhammah, kadang fathah, kadang kasroh, seperti ini. Kapan dhammah, kapan fathah, kapan kasroh, kapan harus dibaca rofa, kapan harus dibaca nasab, kapan harus dibaca jer, nanti ada bab-bab berikutnya yang membahas. Ini yang kita bahas saat kita bahas fa'il seperti ini. Oh, yang namanya fa'il itu adalah isim marfu tadi ya. Isim marfu, isim yang dibaca rofa. Berarti isim itu harus dibaca bagian akhirnya rofa dengan tanda dhammah. Maka kita lihat di sini. Kita lihat semua contohnya itu. Isim, perhatikan isim-isimnya itu. Qarol usfuru harus rofa dengan dhammah. Jarol hisanu dengan dhammah. Laibal waladu ya'umu sama ku yalsaul ba'udu takulul bintu. Itu harus dibaca rofa dengan dhammah kayak gitu. Enggak boleh dengan torol usfuro. Enggak boleh. Meskipun artinya sama, al-usfuru, al-usfuro, al-usfuri itu artinya sama-sama burung pipit gitu. Tapi karena di sini al-usfuru di sini dia sebagai pelaku, maka dia harus dibaca rofa, harus dipakai tanda dhammah, al-usfuru, gitu ya. Sedikit gambaran tentang i'rab pada isim. Nanti ada juga i'rab pada fi'il. I'rab pada fi'il nanti lain waktu. Ini kita kenal dulu i'rab pada isim. Ada yang tanyakan tentang fa'il ini? Kalau fa'ilnya jamak, apa juga pakai alif lam? Alif lam itu hanya itu nanti menunjukkan alif lam itu tidak ada hubungannya dengan rofa, nasab, jer. Artinya rofa itu kadang pakai al, kadang tidak pakai al. Jadi nanti bisa juga kitabun misalnya gitu ya. Kitabun gitu ya. Ini selagi bagian akhirnya tandanya dengan dhammah kalau al-kitabu tidak pakai tanwin, kitabun pakai tanwin. Nah, ini selagi dia dhammah maka dia adalah tanda rofa gitu ya. Jadi al dengan tidak itu hanya menunjukkan nanti
Ini kalau kitabun ini suatu kitab yang mana belum jelas gitu. Kalau alkitabu kitab yang itu sudah jelas. Tapi ini sama-sama rofa. Sama-sama rofa. Misalnya kalau di sini misalnya porol usfuru gitu ya. Kalau tidak pakai al ya nanti membacanya poro usfurun gitu. Usfurun gitu. Jadi pakai salah satu, pakai al ataukah pakai tanwin gitu. Tapi selagi dia fa'il maka dia harus dibaca rofa. Ya, al-fa'il. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang mendahuluinya fi'il atau didahului oleh fi'il dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Yuk kita baca bersama-sama biar lebih nyantol. Al-fa'ilu. Yuk. Baca bareng. Al-fa'ilu. Al-amsilah. Tarol usfuru. Jarol hisanu. Laibal waladu. Ya'umus samaku. Yalsa'ul ba'udu. Ta'kulul bintu. Al-qawaid. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Nah, ada yang ditanyakan? Terutama ini kaidah paham ini. Untuk memahami kaidah adalah dengan melihat al-amsilah tadi, contoh-contoh. Nah, untuk memahami contoh-contoh itu kita lihat pembahasannya ini. Pembahasannya adalah sebagaimana yang saya sampaikan, yang saya terangkan tadi, atau bisa juga dibaca pembahasan ini, tapi mungkin untuk meringankan kita tidak membaca al-bahas di sini, tapi kita cukup menerangkan ini tadi. Saya kira mudah dipahami. Kita lanjutkan bab berikutnya, al-maf'ulu bih, maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Al-amsilah, contoh-contoh. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, syaddat tilmidul habla. Syadda, mengencangkan. At-tilmidhu, murid itu. Al-habla, tali itu. Murid itu mengencangkan tali. Syaddat tilmidhu al-habla, murid itu mengencangkan tali. Nomor 2, tawatil bintu sauba. Tawat, melipat. Al bintu, anak perempuan itu. As-sauba, pakaian. Anak perempuan itu melipat pakaian. Akala dzibul kharufa, akala makan. Adzibu, serigala itu. Serigala itu makan al-kharufa, domba. Yarbahu sabiqu jaizatan. Yarbahu, mendapat keuntungan. As-sabiqu, pemenang itu. As-sabiq, orang yang
mendahului orang yang menang, pemenang lomba. Jaizatan hadiah. Pemenang lomba itu mendapatkan keuntungan hadiah. Lima, yasidu sa'labud dajajata. Yasidu memburu. At-ta'labu serigala itu. Serigala itu memburu ad-dajajata, ayam. Yabi'ul qasabul lahma. Yaibul qasabul lahma. Yabi'u menjual. Siapa? Al-qasabu, penjagal itu. Penjagal itu menjual al-lahma, daging. Kata kita lihat di sini. Kalau kita lihat sedikit, kita lihat pembahasan di sini. Antum simak dulu aja sekilas pada al-bahath. Jadi kullu jumlatin minal jumali sabiqati murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini. Setiap jumlah dari jumlah-jumlah yang terdahulu itu tersusun dari satu fi'il dan dua isim. Contoh-contoh di atas tadi terdiri dari satu isim dan satu fi'il dan dua isim. Al-ismul ula huwallazi sammainahu fa'ilan. Isim yang pertama yaitu kita namai dengan fa'il. Li'annal fi'la sodaro anhu. Karena perbuatan itu muncul darinya. Ya. Kemudian wa idza bahatsna fil amthilati thalathatil ula, dan apabila kita bahas pada tiga contoh yang pertama, ra'aita annal isma tsaniya fi kulli misalin wa huwa al-habla al-thawba al-kharufa. Kita lihat isim yang kedua pada setiap contoh, yaitu ada al-habla al-thawba al-kharufa. Huwaladzi waqa'al fi'lu alaihi. Dia itu adalah yang perbuatan itu terjadi atasnya. Jadi yang dikenai oleh perbuatan, atau kita istilahkan dalam bahasa Indonesianya objek. Objek itu yang dikenai perbuatan. Objek penderita. Itu isim yang kedua. Kemudian fal fi'lu huwa syadda fal fi'lu huwa syaddu alladzi hasala minatil midhi. Maka fi'il dia itu adalah asyad, mengencangkan, itu adalah hasil dari atilmid. Jadi perbuatan mengencangkan itu adalah perbuatan dari murid itu. Waqa'a 'alal habli, dan dia mengenai tali. Ya. Jadi murid itu sebagai pelaku, kemudian al-habla itu sebagai objeknya. Kemudian towa melipat itu adalah yang memperbuatnya adalah anak perempuan itu, kemudian yang dikenai perbuatan adalah pakaian atau kemudian dan seterusnya ini. Kemudian kullu wahidin min hadhi fa'ilin, setiap saja ini. Kemudian kullu wahidin min hadhihi waqa'a alaihil fi'lu wa yusamma maf'ulan bi, dan setiap dari yang
dikenai oleh perbuatan itu kita namai dengan maf'ul bih. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amtsilah, dan begitu juga dikatakan pada contoh-contoh yang berikutnya, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah wajadnaha mansubatan, dan kita dapati isim-isim yang dikatakan maf'ul bih tadi dinasobkan. Dan ini pembahasannya gitu, tapi kita lihat contohnya aja untuk lebih mudah. Kita lihat contoh yang pertama, syaddatil midul habla. Syadda ini kan fi'il ya, fi'il mengencangkan. Nah, pelakunya siapa? At-tilmidhu. Ini bab yang terdahulu tadi. Jadi at-tilmidhu ini adalah fa'ilnya. Fa'il itu pelaku dari fi'il. Jadi syadda itu fi'il, yang melakukan siapa? Fa'il, yakni at-tilmidhu. Nah, berikutnya ada al-habla. Nah, isim yang kedua ini, al-habla ini adalah yang dikenai perbuatan atau objek, yang kita istilahkan dalam kaidah bahasa Arab ini dengan maf'ul bih, gitu, maf'ul bih. Maka nomor satu, contoh dari nomor satu ini adalah jumlah atau kalimat ya, yang terdiri dari satu fi'il, yakni syadda, dan dua isim. Dua isim ini, isim yang pertama adalah fa'il, pelaku, yakni at-tilmidhu. Isim yang kedua adalah al-habla, maf'ul bih atau objek. Paham? Pembahasan nomor satu ini. Begitu juga dengan nomor dua, tawat al-bintu at-taubah. Tawat fi'il, al-bintu fa'il, at-taubah maf'ul bih. Akala dzibul kharufa. Akala fi'il, yang melakukan siapa? Fa'ilnya adzibu. Kemudian objeknya apa? Al-kharufa. Ini maf'ul bihnya al-kharufa. Nomor 4, yarbahu fi'il, kemudian as-sabiqu fa'il, jaizatan adalah maf'ul bih. Yasidu sa'labu dajajata. Yasidu sa'labu. Ini fi'il, kemudian fa'il, kemudian isim berikutnya ad-dajajata adalah maf'ul bih. Yabi'ul qasabu fi'il, terus fa'il, kemudian setelah itu al-lahma adalah maf'ul bih. Maka bab ini bab yang mempelajari maf'ul bih, yang contoh-contohnya sudah kita lihat. Kemudian diambil kaidah al-qawaid, kaidahnya kaidah yang ke-8. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Al-maf'ulu bih, maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu adalah ismun, isim. Maf'ul bih itu isim, bukan fi'il, bukan haraf, tapi dia adalah isim. Mansubun, yang dibaca nasob. Mansubun, yang dibaca nasob. Nasob gimana tadi? Nasob itu bagian akhirnya ditandai fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, yang terjadi atasnya perbuatan dari fa'il. Perbuatan fa'ilnya itu mengenai maf'ul bih itu. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, atau objek penderita, objek yang dikenai perbuatan fa'il atau pelaku. Kaidahnya ini bisa dipahami? Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab, yang terjadi padanya perbuatan fa'il, yang dikenai oleh perbuatan fa'il. Nah, ini nanti kita jumpai susunan dari jumlah atau kalimat, salah satunya ini, salah satu dari struktur kalimat. Susunan kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun dari fi'il terus fa'il. Awalnya dulu susunan utamanya adalah fi'il terus fa'il. Terus kadang-kadang ada tambahan
isim berikutnya berupa maf'ul bih. Yang mesti adalah fi'il fa'il dulu, sebagaimana pembahasan fa'il tadi. Untuk contoh-contoh pada fa'il tadi kan hanya 2 kata ya, fi'il terus fa'il, fi'il fa'il. Tapi untuk bab ini fi'il fa'il terus tambah lagi maf'ul bih. Dah sampai sini yang kita bahas, yang kita kaji. Semoga bisa difahami dan semoga nanti bisa kita gunakan, kita pakai untuk memahami kitab-kitab berbahasa Arab yang sudah disusun oleh para ulama, sehingga kita lebih mudah, lebih mendalam dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Amin. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum.